Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam, Pak. Iya, Selamat kita malam, bisa Pak. mulai ya. Udah agak banyak nih gabung. Nanti sambil jalan mudah-mudahan yang lain juga ikut gabung ya. Ini ada yang dari kelas selain Kamis malam nggak? Atau Kamis malam semua ini? Gabung sama yang kelas pagi, Pak. Tadi pagi nggak ada kelas. Oke, Kamis pagi ya. Yang Selasa malam juga kemarin Bu Ana nggak bisa ngisi, saya juga kebetulan nggak bisa. Saya minta gabung juga di malam ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, adik-adik saya semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun ya. Apalagi kita masih was-was ya dengan berita-berita katanya mau ada Omikron, gelombang ketiga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini di tempat saya bekerja di kantor maupun di lingkungan tempat tinggal belum kedengeran ada yang kena sih gitu ya. Mudah-mudahan seterusnya ya efek dari vaksin bisa juga sudah mulai bekerja ya. Tapi kita tetap berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin beraktivitas di luar ya tetap disiplin ya untuk prokesnya. Pakai masker yang utama, kemudian selalu siap sedia itu hand sanitizer, jaga jarak. Biasa seperti itu. Sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita yang baru ya di era pandemi seperti ini. Baik, materi kita untuk malam hari ini adalah terkait dengan jaminan ya, jaminan kepabianan. Sudah kelihatan belum ya di layar teman-teman nih? Slide-nya. Sudah ya? Oke. Kita mulai ya. Sebenarnya kemarin saya lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa materi yang core itu, yang utama ya, yang menarik. Sebenarnya saya pengen sampaikan, cuma waktu itu kebetulan saya lagi kurang sehat juga sama istri, batuk berat sama demam kurang lebih 2 mingguan kemarin. Kebetulan Bu Ana juga sakit juga ternyata. Jadi miss yang kemarin harusnya kita Zoom sih, harusnya itu lebih enaknya Zoom biar penjelasannya lebih. Terutama yang kalau tata laksana impor kan sudah sempat ya, yang tata laksana ekspor itu saya nggak sempat ngisi itu. Nah yang ini coba deh. Kepabianan dan cukai ini materi yang memang sangat textbook ya, dia letterless. Sebenarnya ini bahasa peraturan yang dimaterikan ya, karena kalau kita bicara jaminan di bidang kepabianan itu ya berarti bicara masalah bagaimana aturan-aturan jaminan di bidang kepabianan, apa itu jenis-jenis jaminannya, kemudian bisa berlakunya untuk kegiatan apa saja, jangka waktunya seperti apa dan seterusnya. Kurang lebih sih itu. Nah kalau kontennya sendiri sebenarnya nanti ada 4 ya, cuma mungkin fokus saya lebih kepada bagaimana teman-teman memahami secara prinsip fungsi dari jaminan itu untuk apa sih di kegiatan kepabianan. Terus yang kedua, jenis-jenis jaminan yang diperbolehkan atau yang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan itu apa saja sih gitu yang diperbolehkan ya. Ya ini kemudian beberapa hal terkait proses pengajuan jaminan dan penelitiannya. Saya rasa itu yang lebih utama ya, yang lebih prinsip ya, terkait dengan materi yang hari ini terkait jaminan. Nah kalau teman-teman ingin tahu secara detail aturannya ya terkait penatausahaan jaminan dan seterusnya, itu adanya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 259 ya tahun 2010. Ya, ini peraturan secara umumnya ya terkait jaminan.
jenis jaminan, terus bagaimana pengajuannya, berlakunya untuk kegiatan apa saja, itu sudah ada sih sebenarnya di peraturan Menteri Keuangan ini. Tapi biasanya PMK itu akan diterjemahkan secara lebih detail lagi di tata laksananya, di peraturan yang lebih rendahnya, yaitu peraturan Dirjen Bea dan Cukai. Nomornya ini ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tadi saya browsing sebentar saja sudah dapat ini peraturan-peraturannya. Baik, ini kalau kita bicara pengelolaan jaminan, berarti kita bicara banyak hal ya, terutama bagaimana menerima jaminannya, proses penerimaannya. Kemudian nanti setelah diterima, penelitiannya seperti apa. Nah, pada saat penelitian, jika ada hal-hal yang harus ditanyakan lagi atau dikonfirmasi, kita bicara masalah konfirmasi jaminan gitu ya. Karena jaminan itu nanti tergantung bentuknya ya. Ada beberapa jaminan yang harus diteliti dulu sebelum dia dibolehkan sebagai jaminan di bidang kepabianan. Sehingga ada proses konfirmasi dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan bicara masalah perpanjangan jaminan, termasuk penggantian atau penyesuaian ya. Penyesuaian ini misalnya terkait dengan jangka waktunya atau mungkin jumlahnya gitu ya. Kemudian kita bicara pengembalian, pencairan dan klaim ini ketika jaminannya mungkin harus dicairkan. Ya, misalnya importir keberatan atas suatu keputusan petugas bea cukai, SPTNP misalnya. Nilai SPTNP-nya misalkan 1 miliar, maka dia taruh jaminan 1 miliar, bentuknya apapun lah gitu ya. Ternyata setelah diajukan keberatan, keputusan keberatan menyatakan keberatannya ditolak ya. Artinya dia kalah gitu. Karena keberatannya ditolak, maka jaminan yang dia serahkan itu harus dicairkan. Karena nanti hasil pencairan jaminannya harus dimasukkan ke kas negara. Nanti terakhir baru kita bicara pengadministrasian dan penata usahaan jaminan. Ya, kita coba pelan-pelan ya. Biasa sebenarnya meskipun slide-nya kelihatan banyak, ini ada 23-an slide ya. Tapi yang utama biasanya diletakkan di kurang lebih 10 slide pertama saja. Nanti selanjutnya sih tinggal pengembangannya saja. Ya, kita ini di slide ini yang utama ya, bicara terkait dengan jenis-jenis jaminan yang diperbolehkan dalam kepabianan itu apa aja. Ya, tadi saya sudah cerita di awal, prinsipnya jaminan itu muncul saat kapan sih Pak gitu. Ya, kalau normalnya ketika orang berkegiatan impor atau ekspor, taruhlah misalnya kita bicara impor ya. Ketika seseorang melakukan importasi barang, maka atas importasi tersebut, barangnya apapun ya, secara prinsip dia terkena bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya. Tergantung juga komoditinya gitu. Tapi melekat katakan saja barangnya atau komoditinya memang wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka. Nah, secara normal seharusnya ketika PIB itu diajukan, maka sistem CESA ketika menerima data PIB itu secara otomatis akan melihat, oh ternyata di PIB itu ada nilai bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dia bayar. Ya, itu kan self declaration ya, self assessment. Dia menyampaikan sendiri, importir yang membuat sendiri datanya. Nah, ketika dikenali ada nilai tagihan yang harus dibayar, maka secara otomatis sistem bea cukai yang namanya CESA itu, dia akan meng-create secara otomatis billing, ya, billingnya. Ya. Nah, billing ini nanti akan dikirimkan kembali ke importir, untuk kemudian oleh importir bisa dicetak ya, atau dia memanfaatkan data yang ada di dalam billing, nomor billingnya berapa, lalu dia melakukan pelunasan. Dengan cara apa? Dia bisa transfer mungkin lewat handphonenya ya, kalau dia punya mobile banking, atau dia pergi ke bank, dia bisa persepsi untuk melakukan pelunasan, sehingga nanti dikreditkan dan seterusnya. Nah, itu proses normalnya. Ya, jadi harusnya ketika PIB diajukan, ada nilai pembayaran yang harus dilunasi, maka dia harus lunasi dulu. Kalau dia tidak lunasi, maka PIB yang diajukan tidak akan diproses lebih lanjut. Kan itu ya, yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, kapan jaminan ini muncul dalam kegiatan tadi? Nah, ketika si importir ini memilih opsi yang lain, ya,
memilih opsi yang lain. Kebetulan proses kepabeanan yang dia lakukan, impor yang dia lakukan, masuk kategori importasi yang boleh dengan cara menaruh jaminan. Jadi tidak harus dilunasi gitu. Makanya dia pilih opsi menaruh jaminan. Nah, disitulah mulai muncul kita bicara jaminan gitu kan ya. Nah, jaminannya dalam bentuk apa? Nah, inilah di slide ini. Jadi yang pertama ada yang namanya jaminan tunai. Ya, jaminan tunai bentuknya apa, Pak? Ya, jaminan namanya tunai, bentuknya yang pertama pasti uang tunai gitu ya. Uang tunai. Dia bawa uang tunai. Kemana bawanya? Ke kantor pelayanan bea dan cukai, nanti ketemu dengan bendahara penerima di kantor bea cukai. Ada nggak? Ada di situ. Ya, jadi dia bisa serahkan jaminan tunai berupa uang. Tapi jaminan tunai bisa juga tidak berupa uang, ya. Dia boleh juga nanti dia dapat informasi kalau kamu mau transfer, bisa transfer ke rekening kas bendahara nih. Ya, rekening khusus bendahara penerima. Dikasih nomor rekeningnya. Nah, setelah itu dia melakukan transfer ke situ, maka bukti transfernya dia serahkan ke bendahara penerima untuk diadministrasikan. Itu yang dimaksud dengan jaminan tunai. Nah, nanti ada lagi jaminan bank ya. Jaminan bank ini jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan. Tadi saya katakan yang pasti adalah bank devisa persepsi ya. Dan bentuknya apa? Bentuknya kalau jaminan bank itu biasanya berupa warkat ya. Warkat itu bisa dikatakan surat berharga yang informasinya itu berisikan misalnya nilai yang dijaminkan berapa, kemudian peruntukannya untuk kegiatan apa dan seterusnya. Ini jaminan bank. Ya, nanti setelah ini, oke. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ya. Kan kita tahu ya ada perusahaan-perusahaan yang memang khusus bergerak di bisnis asuransi gitu. Nah, mereka juga bisa mengeluarkan jaminan untuk kegiatan kepabeanan. Ini yang disebut dengan customs bond ya, customs bond. Tapi tidak semua perusahaan asuransi punya produk ya untuk bisa menjaminkan khususnya di bidang kepabeanan gitu ya. Jadi ada perusahaan asuransi tertentu saja. Ini custom bond. Nah, yang keempat, ini yang disebut dengan jaminan lainnya sih. Nah, jaminan lainnya ini yang banyak tuh. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya, ada jaminan Indonesia Exim Bank atau LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi kalau eksportir yang baru belajar ya UKM pengen melakukan ekspor ke negara tertentu ya, tapi dia tidak punya kecukupan modal, kecukupan uang, dia sebenarnya bisa merapat tuh ke LPEI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, untuk mendapatkan bantuan. Tentu ada persyaratan, perjanjian, dan seterusnya. Dan kemudian jaminan lainnya bisa juga berbentuk jaminan perusahaan penjamin gitu. Ya, ada perusahaan penjamin khusus. Dia bukan perusahaan asuransi, tapi dia memang perusahaan penjamin ya, khusus untuk kegiatan-kegiatan jaminan kepabeanan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada jaminan perusahaan atau corporate garansi. Corporate garansi ini diatur secara khusus lagi, ada persyaratannya, dan dia harus diajukannya ke Ditjen Bea dan Cukai ya secara terpusat. Dan ini sebenarnya berupa sertifikat sebenarnya ya, sertifikat yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang melakukan transaksi dengan kepabeanan tadi itu menjaminkan seluruh aset-aset perusahaannya ya untuk melunasi segala hutang yang timbul pada saat dia melakukan kegiatan pabean. Ya, kurang lebih inti dari jaminan perusahaan itu seperti itu. Jadi jaminan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri ya untuk menjaminkan aset-asetnya sebagai jaminan pelunasan atas hutang-hutang kepabeanannya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada jaminan tertulis ya. Nah, jaminan tertulis ini ya bentuknya tentu berupa sertifikat tertulis ya. Dan ini dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dengan persyaratan-persyaratan yang juga ditentukan. Di mana persyaratan khususnya diatur ada di PMK 259 tadi itu. Jaminan tertulis itu apa saja, boleh diberikan untuk perusahaan seperti apa, dan seterusnya.
Ini kurang lebih sebenarnya ada 4 ya yang utama. Jaminan tunai, jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi atau custom bond, dan jaminan lainnya gitu. Nah, jaminan lainnya ini juga ternyata ada beberapa bentuknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini ya. Nah, jaminan itu bisa digunakan sekali ya, sesuai kebutuhannya. Jadi kalau misalnya saya mau mengajukan keberatan tadi ya, kemudian saya harus menaruh jaminan. Karena kan di aturan keberatan itu, ya keberatan itu muncul dari mana? Seingat ya, ada penetapan petugas bea cukai yang menyatakan atas PIB ini masih kurang nih biaya masuk sama pajak dalam rangka impornya. Sehingga ditetapkan oleh petugas bea cukai terkena tambah bayar atau notul atau SPTNP gitu ya. Istilahnya sama itu ya. Dan itu harus dilunasi gitu. Nah, tapi si importir juga punya hak untuk mengajukan keberatan kalau dia belum menyetujui adanya keputusan tambah bayar ini atau notul ini dari si petugas bea cukai. Sepertinya petugas bea cukai kurang tepat menetapkan itu menurut si importir ya. Kemudian si importir memilih opsi saya akan mengajukan keberatan karena saya rasa saya sudah benar mengajukan PIB-nya. Kok saya dikenakan tambah bayar gitu. Boleh ambil opsi itu, memang diatur ada koridornya. Ya, dia ajukan keberatan, tapi di aturan keberatan itu dikatakan kalau Anda ingin mengajukan keberatan, maka Anda harus memilih satu dari 2 opsi. Opsi yang pertama adalah melunasi dulu ya hutang kepabeanannya. Jadi kalau tadi ditetapkan misalnya oleh petugas bea cukai, Anda kekurangan bayar sejumlah 200 juta rupiah. Maka dia harus lunasi dulu 200 juta rupiahnya, baru dia bisa ajukan keberatan. Itu menjadi syarat yang include ya. Atau opsi lainnya, Anda boleh tidak melunasi, tapi harus menyerahkan jaminan ya sebesar kekurangannya tadi 200 juta. Misalnya. Nah, disitulah muncul opsi jaminan atas keberatan. Nah, untuk yang jaminan atas keberatan tadi itu bisa masuk kategori sekali saja ya. Sekali maksudnya pada saat keberatan itu selesai, sudah ada keputusan apakah diterima atau ditolak keberatannya, maka jaminan itu juga selesai. Apakah itu nanti dicairkan atau dikembalikan, kan gitu ya, tergantung keputusannya. Ya, sehingga dia tidak berlaku terus-menerus. Tapi ada juga jaminan yang sifatnya terus-menerus ya. Artinya nggak hanya untuk sekali transaksi, tapi berlaku juga untuk transaksi-transaksi berikutnya. Ya cukup sekali naruh jaminannya. Nanti opsinya atau mekanismenya atas jaminan sifatnya terus-menerus ya, dia akan berkurang nilainya setiap ada pelunasan. Jadi misalnya tadi Anda ditetapkan harus bayar tambahan, taruh jaminan, jaminannya misalnya nilai totalnya 1 miliar. Nah, di kegiatan yang pertama ternyata dia harus menyelesaikan kekurangan sebesar 200 juta, maka dia berkurang 200 juta. Kemudian di importasi berikutnya ada lagi, dia masih punya jaminan yang sebelumnya kan, jadi dia tinggal dipotong saja dari situ. Bisa seperti itu mekanismenya, atau bisa juga nilainya dianggap tetap ya, sehingga kalau ada kekurangan dia harus tambahkan, dia harus tambah seperti itu. Ya, ini kita bicara jaminan. Ini sebenarnya utama ya, jenis-jenis jaminan yang harus kita tahui. Dan kemudian kapan jaminan itu bisa digunakan? Apakah cukup sekali saja transaksi atau bisa terus-menerus? Ternyata ada 2, tergantung nanti kegiatannya ya. Ya, saya lanjutkan untuk bentuk perikatan penjaminan ini masing-masing pasalnya ya. Ini sesuai dengan PMK 259 tadi ya. Teman-teman nanti bisa lihat di situ. Contoh di sini jaminan tunai seperti yang saya jelaskan tadi. Jaminan tunai diatur di pasal 8. Dia bisa berbentuk uang tunai atau bisa berbentuk bukti pengkreditan ya. Ya kalau jaminan tunai ini paling enak ya dan paling kuat. Nah, buat petugas bea cukai juga sangat mudah gitu penata usahaannya maupun klaimnya karena dia langsung ya berupa uang ataupun bukti transfer ya atau pengkreditan gitu. Ini jaminan tunai. Kemudian ada juga jaminan bank, tadi sudah saya jelaskan juga. Bentuknya adalah warkat. Warkat itu surat berharga gitu ya. Ya,
diajukan ke Bank Devisa, nanti Bank Devisa akan mengeluarkan output berupa warkat ya. Yang ini nanti yang harus diserahkan ke Bea Cukai. Nah, Bea Cukai akan menerima itu sebagai jaminan bank. Ini tadi yang sudah saya jelaskan semuanya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jaminan perusahaan asuransi bentuknya sertifikat ya, diajukan ke perusahaan penjamin ya atau surety ya istilahnya, ya, bentuknya sertifikat. Gitu. Terjamin ini kalau istilah-istilahnya sih cuma ada 3 saja ya, secara umum. Bea Cukai yang membutuhkan jaminannya itu disebut dengan obligi ya. Kemudian si importir tadi ya itu biasa disebut sebagai pihak yang terjamin ya, atau biasa juga disebut dengan istilah prinsipal ya. Nah, siapa penjaminnya? Nah, itu kita biasanya sebut dengan surety. Penjaminnya tadi bisa bank, bisa perusahaan asuransi dan seterusnya. Ya, ini jaminan lainnya dan prosesnya bisa dilihat sendiri nanti ya. Oke. Saya lanjutkan, ini juga penting juga. Nah, jaminan itu dapat digunakan untuk kegiatan apa aja sih gitu ya. Secara prinsip sebenarnya ada 4 ya yang diatur secara detail, ya, yaitu nomor 1 sampai 4 ini. Atas impor yang diberikan penundaan pembayaran, ya. Bisa nggak Pak impor dikasih penundaan pembayaran? Bisa, gitu. Dengan pengajuan permohonan dan seterusnya. Ya, kalau dia memang hasil penelitiannya boleh diberikan penundaan pembayaran, maka dia mendapatkan hak penundaan. Tapi untuk penundaan itu ya dia harus taruh jaminan kan gitu. Kemudian yang kedua, atas pengeluaran barang impor untuk dipakai. Impor untuk dipakai kan pada umumnya bayar bea masuk kan. Jadi saat itu juga ketika PIB diajukan, ya bea masuk dibayar, termasuk pajak dalam rangka impor juga dibayar, dilunasi. Tapi juga Bea Cukai memberikan opsi juga. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan ya yang berlaku. Ya, atas impor untuk dipakai bisa juga menyerahkan jaminan. Gitu. Di mana diaturnya? Ini biasanya melekat. Kalau GC ini di 259 kan mengatur ketentuan jaminan secara umum ya. Tapi apa kegiatannya itu masing-masing melekat kepada aturan-aturan yang berlaku terkait itu. Ya, ketika kita bicara nomor 3 misalnya, jaminan atas impor sementara, maka ketentuan khusus yang berlaku tentang jaminan ini diatur lebih khusus di peraturan terkait impor sementaranya. Gitu. Ya, jadi yang ketiga, jaminan bisa digunakan juga untuk kegiatan impor sementara. Impor sementara kan pada saat impornya belum diwajibkan untuk bayar bea masuk ya, karena dia punya hak sampai maksimal 3 tahun ya untuk memanfaatkan barang yang diimpornya. Biasanya barang modal gitu ya. Itu dimanfaatkan dulu. Setelah selesai pemanfaatannya, dalam waktu maksimal 3 tahun dia harus reekspor lagi. Gitu. Nah selama 3 tahun itu maka dia harus menaruh jaminan. Ya, khawatir nanti ternyata barangnya dijual di dalam negeri gitu ya setelah 3 tahun atau hilang gitu ya karena kan nggak controllingnya gimana susah. Nah untuk itu maka Bea Cukai mewajibkan adanya jaminan. Terus atas kegiatan yang tadi saya jelaskan pengajuan keberatan gitu ya. Nah ini yang nomor 4. 4 ini sebenarnya yang diatur secara teknis lebih detail ya. Nah yang nomor 5 ini sebenarnya kita bisa sebut sebagai untuk kegunaan yang sifatnya lebih umum ya. Yang berdasarkan peraturan kepabianan dipersyaratkan adanya jaminan gitu. Nah, ini umum sekali. Dan ini biasanya kalau kita sebutnya pasal pasal connection atau pasal karung gitu ya. Nanti lebih detailnya diaturnya di peraturan-peraturan masing-masing yang membutuhkan pengaturan ini. Jadi dikasih aja biasanya exit door-nya di aturan asalnya seperti itu ya. Dan memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabianan. Ini maksudnya bicara tentang bagaimana tahapan-tahapan jaminan itu bisa diserahkan, kemudian ada penelitian dan seterusnya ya. Jadi harus dipenuhi kewajibannya supaya jaminan itu bisa digunakan. Nah ini penggunaan jaminan. Kurang lebih ada 4 plus 1, jadinya 5.
Sampai di sini masih mudah ya, dimengerti lah. Mudah-mudahan. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, open mic atau mungkin raise hand juga boleh. Nah, untuk penggunaan jaminan ini sesuai dengan Per Dirjen nomor 18 Bea Cukai tahun 2018 ya. Sudah diatur secara detail di situ ya, ada semacam matriks di situ ya. Tergantung kegiatannya tadi yang saya bilang ada 4 yang utama ya, kemudian plus 1 yang sifatnya umum. Contoh di sini impor untuk dipakai ya dengan penyerahan jaminan. Maka jaminan yang diperbolehkan untuk kegiatan yang ini apa aja? Ya, jaminan tuna, jaminan bank, custom bond, Indonesia Exim Bank ya. Jadi ini daftar jaminan yang boleh digunakan untuk kegiatan tersebut ya. Untuk pembebasan impor tujuan ekspor atau KIT ya, kemudian impor tujuan ekspor, inilah daftar jaminan yang diperbolehkan ya. Jadi memang sudah diatur secara rinci, secara detail di Perdirjennya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke jumlah dan jangka waktu jaminan. Nah, jumlah jaminan yang diserahkan ya, tadi kan kita bicara jaminan ya bentuk-bentuknya. Terus jumlahnya berapa Pak yang harus dijaminkan? Nah, yang pertama, pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabianan yang terutang. Jadi sesuai dengan pungutan yang terutang gitu. Jadi dia tadi contoh bertransaksi impor gitu ya untuk dipakai. Di PIB-nya dia state di situ saya biaya masuknya bayar 300 juta, pajak dalam rangka impornya bayar 400 juta, total 700 juta misalnya. Maka harusnya dia kan bayar. Nah, dia menaruh jaminan di situ. Nah, besar jaminannya berapa? Ya 700 juta sesuai yang terutang karena memang dia terutangnya 700 juta. Ya. Jadi klop nilai jaminannya sesuai dengan yang terhutangnya. Tapi ada juga opsi yang kedua, ya. Nah, ini juga diatur boleh juga bahwa jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabianan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. Jadi maksudnya jumlah tertentu itu tidak mesti harus sama dengan kegiatan kepabianan yang terhutang ya. Hutang kepabianan apa tadi 700 juta misalnya. Nah, ada dalam konteks kegiatan yang lain bisa saja dia hanya diwajibkan menyerahkan jaminan itu minimal misalnya 50% dari yang terhutang. Bisa seperti itu. Nah, contohnya seingat saya dulu untuk peraturan terkait pengajuan keberatan itu kalau dia mengambil opsinya dengan menaruh jaminan itu boleh menaruh jaminannya itu minimal 50% dari hutang yang disengketakan di dalam keberatan tersebut ya. Nah, tapi kalau sekarang hanya berubah dia harus 100%. Ini kita bicara jumlah jaminannya. Nah, kalau jangka waktu jaminannya, ini maksudnya jaminan itu kan ditaruh ya, pasti ada jangka waktunya dong kan gitu. Apakah ini berlaku terus-menerus kan belum tentu juga. Ternyata diatur juga ya. Yang utama yang A ini, izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabianannya. Jadi diatur secara rinci jaminan ini untuk transaksi yang dilakukan hanya berlaku sepanjang kapan misalnya gitu. Apakah sesuai dengan tanggal dokumennya ditambah sekian lama waktunya gitu ya. Atau bisa juga langsung dia mengatakan 2 tahun sejak jaminan diserahkan seperti itu. Nah, ini jangka waktunya tergantung kegiatannya juga ya. Contoh yang B, izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan. Nah, di situ sebenarnya ketika dia menaruh jaminan, dia kan mengajukan permohonan. Nah, ketika mengajukan permohonan ada penelitian dan akhirnya nanti Bea Cukai akan mengeluarkan yang namanya persetujuan atas permohonan jaminan tadi. Nah, di persetujuan itu, di surat persetujuan untuk jaminan, kita sebutnya sebagai bukti penerimaan jaminan ya. Di situ akan di state jaminan ini berlaku sampai kapan. Ya. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi yang D misalnya, izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor ya. Impor sementara paling lama jangka waktunya 3 tahun ya. Terus ditambah realisasi ekspornya, misalnya diperkirakan realisasi ekspornya butuh waktu setahun.
berarti 4 tahun. Maka di state di situ 4 tahun. Bisa juga kurang dari itu. Ya, tergantung itu tadi pada saat penelitian jaminan dan kemudian keluar surat keputusan atas permohonan jaminannya yang kita sebut dengan BPJ, maka di situ akan di state dengan sampai kapan jaminan itu berlakunya. Ya, itu sebenarnya slide-slide yang utama ya, yang bicara terkait dengan jaminan. Kalau teman-teman atau kalian semua memahami yang saya jelaskan tadi, dari mulai slide awal sampai slide yang ini aja, itu sebenarnya sudah cukup ya untuk memahami terkait jaminan di bidang kepabianan. Karena nanti secara detail, ketika kita berkegiatan kepabianan, impor atau ekspor, maka itu diatur di masing-masing aturan proses bisnisnya. Kalau dia bicara masalah impor untuk dipakai, dan kita mengambil opsi menaruh jaminan, maka itu nanti kita harus baca peraturan impor untuk dipakainya, mengaturnya seperti apa terkait jaminan itu. Karena kan sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatannya. Ya, jaminan itu digunakan untuk kegiatan yang mana. Nah, itu pengaturannya ada di masing-masing aturan proses bisnisnya, di probis masing-masing. Ya, sampai sini sebenarnya sudah cukup pengertiannya. Tapi kita masih ada beberapa mungkin yang sifatnya tambahan ya, untuk lebih memperluas pemahaman. Nah, ini tadi masuk dari salah satu kegiatan pengelolaan jaminan adalah penerimaan jaminan. Ya, pejabat bea dan cukai yang ada di loket, ya, dia akan melakukan penelitian administrasi kelengkapan berkas terhadap permohonan penyerahan jaminan. Setelah benar dan lengkap, dilanjutkan perekaman ke aplikasi surat masuk, memberikan tanda terima jaminan, dan meneruskan ke pelaksana pemeriksa jaminan. Ini biasa ya, kegiatan administrasinya atau penerimaan dokumennya. Ya, tadi kan jaminan, selain jaminan tunai ya, kalau jaminan tunai itu sebenarnya nggak ada proses penelitian dan sebagainya, cukup dilihat buktinya atau uangnya memang sudah masuk ke kas khusus tadi, ya sudah langsung diterima gitu. Tapi kalau jaminan yang bentuk lain itu ada proses penelitian yang agak panjang. Ya. Nah, ini proses penerimaan dokumennya di loket, kemudian nanti kalau dianggap sudah lengkap syarat-syarat dokumen pelengkapnya akan diteruskan ke pelaksana pemeriksa jaminan. Tugas pelaksana pemeriksa jaminan seperti apa sih? Ya, gambaran utamanya dia sebenarnya hanya memastikan saja apa betul jaminan bank misalnya yang diberikan ini memang bisa dipercaya. Lalu caranya bagaimana dia? Dia akan melakukan konfirmasi ke banknya, ya. Mungkin dia sudah punya juga rekanan-rekanan banknya, kontaknya siapa, dia akan cek itu. Kemudian dikonfirm ternyata memang jaminannya betul dikeluarkan oleh bank tersebut, yang sudah baru diproses lebih lanjut terkait jaminannya tadi. Itu tugas pemeriksa jaminan ya. Beda dengan tugas loket tadi yang tugasnya hanya menerima aja dan meneliti kelengkapan dokumen pelengkapnya. Kalau sudah diteliti kelengkapan dokumennya, baru diserahkan ke petugas khusus pemeriksa jaminan. Nah, petugas pemeriksa jaminan inilah yang akan meneliti, mengkonfirmasi dan lain sebagainya terkait jaminan yang diserahkan. Dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan persyaratan dokumen, ya, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya. Ya, ini masih tugasnya si petugas loket tadi. Kalau misalnya dianggap ada yang kurang, belum lengkap ya sesuai aturan yang ditetapkan, maka itu dikembalikan dulu tuh, ya. Nanti suruh dilengkapi, baru dia boleh balik lagi, baru diproses lagi gitu. Oke, itu administrasi saja sih. Nah, kita lihat di sini di alur ini ya, biar mungkin lebih ada gambaran. Nah, ini importir lah ya. Importir datang ke kantor bea cukai, kemudian dia menyerahkan jaminan. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kiri penelitian jaminan tunai, ya, jaminan tunai, ya. Kemudian yang kanan jaminan lainnya selain jaminan tunai. Nah, kalau yang tunai kan bentuknya berupa uang tunai atau bukti transfer ya, uang yang dikreditkan pada rekening khusus jaminan gitu ya, yang itu diserahkan bukti transfernya ke bendahara pengelola jaminan. Nah,
Kalau jaminan tunai begitu diserahkan dan langsung terkonfirmasi memang betul sudah masuk uangnya atau transferannya gitu ya, maka langsung diterbitkan BPJ, bukti penerimaan jaminan. Langsung ya kalau yang tunai. Tapi kalau yang lainnya selain tunai, ya nanti harus diteliti dulu ya. Setelah di penerima dokumen tadi di loket itu nyatakan dokumen pelengkapnya lengkap ya, teruskan ke pemeriksa jaminan gitu. Nah, mulai dari format dan isi jaminannya itu ada diatur di PMK 259 tadi, di lampiran-lampirannya itu. Kalau jaminan tertulis, maka formatnya harus seperti ini. Jaminan bank formatnya seperti ini, itu diatur detail. Ya. Nah, penelitian terkait apa aja format dan isinya harus sesuai ya. Kemudian jumlah jaminannya berapa harus sesuai ya. Misalnya tadi tergantung aturannya apakah sesuai dengan jumlah hutangnya atau sebagian dari jumlah hutangnya, nah itu masuk area penelitian oleh petugas pemeriksa jaminan. Terus juga yang diteliti juga jangka waktu jaminannya. Ya, apakah masih berlaku jaminannya apa atau sudah expire dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau penelitian ini ternyata menghasilkan hasil penelitian yang sesuai, ya artinya semuanya oke sudah syarat-syaratnya sesuai, ya baru nanti dilakukan kegiatan berikutnya oleh pemeriksa jaminan yaitu konfirmasi penerbitan jaminan. Ya, konfirmasinya bisa secara lisan, telepon atau tertulis bersurat ya. Saya tadi jaminan bank, ya dia tanya ke banknya atau dia buat surat, konsep surat ke banknya yang menanyakan terkait masalah itu. Ini dikatakan dengan manajemen risiko, artinya tidak semua dilakukan seperti ini ya. Artinya kalau memang sudah bisa dipercaya di awal dan itu memang sudah secara profiling si importernya memang sangat terpercaya misalnya, ya mungkin petugas bisa memutuskan saya nggak perlu lagi konfirmasi deh, saya yakin ini jaminannya betul gitu ya. Nah ini makanya disebut dengan manajemen resiko. Kemudian kalau misalnya dia tidak sesuai nih, yang 3 ini tidak sesuai, ya sudah tadi sesuai ketentuan dikembalikan untuk diperbaiki dan ada alasannya kenapa dikembalikan, apa yang harus diperbaiki. Ya, nanti setelah dilengkapi lagi baru diajukan lagi prosesnya dari awal. Sorry. Ya, dari sini sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai, ya sudah terbit BPJ-nya. Bukti penerimaan jaminan. Itu ya. Ya, nanti setelah terbit BPJ baru dia bisa melakukan kegiatan ya sesuai dengan bisnis yang dilakukan ya, apakah impor atau ekspor dan seterusnya ya. Nah, lalu atas jaminannya itu bisa berlaku apa aja, bisa diganti jaminannya ya. Terdapat 4 kondisi. Nanti teman-teman bisa baca kondisinya apa aja di 259 ya. Bisa disesuaikan. Disesuaikan itu artinya bisa jumlahnya, ya bisa ditambah jumlahnya gitu ya. Atau jangka waktunya diperpanjang ya. Kalau memang transaksi yang dilakukannya itu masih berproses gitu. Belum ada keputusan apakah ini jaminannya dikembalikan atau seperti apa. Dan ternyata harus diperpanjang, maka dia harus disesuaikan jangka waktu. Bisa juga dikembalikan. Kenapa? Karena sudah selesai. Contoh tadi yang keberatan ya, ternyata hasil keputusan keberatannya diterima gitu. Artinya apa? Dia menang, si importirnya menang nih. Keberatannya diterima oleh Bea Cukai. Maka jaminannya dikembalikan. Gitu. Karena sudah selesai kan, gitu. Sudah gugur kewajibannya. Atau bisa juga keberatannya tadi ditolak gitu. Kalau ditolak berarti kan dia kalah ya. Bea Cukai menyatakan keberatannya ditolak. Maka jaminan yang dia taruh akan diklaim oleh Bea Cukai. Diklaim itu artinya apa? Nah, bisa dicairkan, kemudian disetorkan ke kas negara. Ya ini prosesnya ya. Jadi sederhana sebenarnya. Ya, ini prinsip yang teman-teman harus pahami di dalam alur proses penyerahan jaminan dan juga penata usahanya seperti apa. Ini tadi yang 3 ya, penelitian jaminan meliputi format dan isi, kemudian jumlah jaminannya berapa, ya, jangka waktu jaminannya berapa lama, ya. Nah, contoh tadi jumlahnya ya. Jumlah jaminan yang diterima paling sedikit sejumlah pungutan negara yang terutang
atau jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabianan yang mensyaratkan penyerahan jaminan sesuai dokumen tersebut. Ya, bisa juga sebagian jumlah tertentunya, atau bisa juga lebih besar dari yang terhutang, misalnya. Tergantung peraturan yang mendasarinya. Nah ini kalau dalam hal hasil penelitiannya menyatakan jaminan belum bisa diterima. Ya, mengembalikan jaminan disertai alasan pengembalian kepada terjamin dalam hal hasil penelitian format isi, jumlah serta jangka waktu jaminan tidak sesuai dengan dokumen sumber terkait dan ketentuan tentang jaminan dalam rangka kepabianan. Jadi dikembalikan. Gitu. Ya, oke. Ini alur proses jaminan tunai lebih lengkapnya. Ya, tapi sebenarnya kalau jaminan tunai sih nggak ribet-ribet banget ya. Ini dibuat agak panjang ya supaya lebih komprehensif aja. Ya. Ini jaminan tunai berupa uang tunai atau bisa juga bukti pengkreditan rekening khusus jaminan ya. Ya, kalau uang tunai ya berarti dihitung dong uangnya. Jadi harusnya kamu menjaminkan berapa? 200 juta gitu. Serahkan uangnya tunai 200 juta ya. Ya harus dihitung oleh bendahara penerima jumlahnya berapa. Kalau dia berupa bukti kredit ya tinggal dicek aja di rekening koran misalnya ya, atau di bukti mutasi untuk rekening tersebut, rekening khusus tersebut, apakah memang sudah masuk atau belum bukti pengkreditannya, gitu ya. Sama sebenarnya penjelasannya dengan yang tadi ya. Sesuai tidak sesuai, kalau sesuai ya nanti keluar BPJ ini, bukti penerima jaminan. Kalau tidak sesuai dikembalikan lagi ke importirnya ya. Itu ya. Terus Pak, kalau disimpan kalau dia berupa uang tunai ya, diserahkan ke bendahara. Bendahara kan menerima tuh. Kapan uang itu harus dimasukkan ke dalam rekening khusus bendahara, Pak? Ya, ketentuannya mengatakan paling lambat adalah hari berikutnya. Ya, jadi nggak boleh 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, seminggu kemudian, nggak boleh. Jadi hari berikutnya paling lambat itu harus sudah dimasukkan ke kas negara. Ya, untuk yang berupa uang tunai tadi. Itu ya. Kemudian Pak, kalau disimpan di rekening khusus bendahara, itu kan bank biasanya ada itu Pak, ada bunga dan sebagainya itu ya. Bagi hasil mungkin atau apalah bentuknya ya. Ya, itu kita sebut sebagai jasa giro perbankan ya. Nah, ketentuannya mengatakan ya yang timbul akibat pengendapan uang itu di rekening khusus bendahara, maka itu bukan menjadi bagian dari petugas bea cukai, bukan. Jadi dia harus juga disetorkan ke kas negara, ya. Harus juga disetorkan ke kas negara. Karena kan bayangannya jumlahnya bisa jadi besar ini ya. Sehingga nanti jasa gironya meskipun cuma 1% atau 0, sekian persen, ya pasti ada nilainya yang menghasilkan nilai cukup besar gitu. Dan ini juga wajib disetorkan ke kas negara dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Oke, itu ya beberapa hal prinsip penting yang harus teman-teman ketahui ya. Untuk yang slide berikutnya ini sebenarnya ini saja sih ya, sifatnya tambahan ya. Ini kita bicara perpanjangan, penggantian, penyesuaian jaminan. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan kalau masih belum jelas dari slide ini, bisa lewat yang Peraturan Menteri Keuangan 259 tadi, atau di Petijen tadi ya, yang 07 tadi. Ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan semuanya. Cuman ini lebih dilengkapi dengan jangka waktu, jatuh temponya berapa hari, klaimnya seperti apa gitu ya. Saya kira cukup ya, meskipun masih ada beberapa slide berikutnya. Saya kira ini sifatnya adalah tambahan saja. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di rumah ya. Dan penjelasan umumnya adanya di PMK 259 dan di Petijen tadi yang dijelaskan di depan. Di sini ya. Oke, sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu saat isya juga, tempat saya sudah azan juga nih.
Barangkali saya cukupkan, atau ada di antara teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sekarang ini, silahkan. Izin tanya. Silakan, Mas Robi. Ya, tapi maaf ya di sini lagi azan. Iya, sama juga. Jadi ini Pak, sebenarnya udah cukup dapat dimengerti Pak. Cuman Bapak tadi pas awal tuh nggak jelasin kalau jaminan ini tuh dilakukan ketika apa gitu. Maksudnya ketika kita mau mengekspor atau impor barang, memulai untuk kegiatan tersebut, atau kegiatan yang mana gitu Pak? Oke. Si jaminan ini dilakukan. Ya, terima kasih Robi. Sebenarnya diatur 4 tadi ya. Ada di antaranya impor sementara, ada impor untuk dipakai. Nah, jaminan itu timbul, tadi saya jelaskan, ketika muncul hutang, kan gitu. Jadi misalnya gini, mudahnya. Saya importir, ya, kemudian saya membuat PIB, pemberitahuan impor barang. Di pemberitahuan impor barang saya, setelah saya memasukkan data-data invoice dan lain sebagainya, termasuk harga barang, HS tarifnya berapa, kan ketahuan tuh di akhir ya. Dia masuk yang harus dibayar berapa, kemudian pajak-pajak dalam rangka impor yang harus dibayar juga berapa. Ada PPN, PPH, atau mungkin PPNBM ya. Nah, secara total itu yang menjadi hutang yang harus dilunasi. Nah, normalnya ketika PIB itu diajukan, ya nanti kan diterima ya oleh sistem bea cukai, sistem CESA itu. Nah, CESA itu nanti dia secara otomatis akan mengenali, begitu ada hutang itu, maka langsung dia create billing, ya, billing tagihan. Dan itu harusnya segera dilunasi ke bank atau dia bisa transfer dan sebagainya. Kan itu kegiatan yang normal tadi saya katakan. Nah, kalau dia mengambil opsinya memilih menaruh jaminan, maka opsi pelunasan itu tidak diambil. Jadi dia nanti mengambil opsinya dengan menaruh jaminan. Sebenarnya di situ titiknya. Nah, si CESA juga akan mengenali itu, si sistem akan mengenalinya dari mana? Ya, nanti ada dokumen pelengkap. Ya, kalau di PIB kan kita ada ngerekam dokumen pelengkap ya. Ada invoice, ada packing list ya. Ada juga di situ dokumen pelengkap berupa BPJ, bukti penerimaan jaminan. Atau kalau di CESA itu di modul PIB itu ada STTJ, surat tanda terima jaminan. Nah, ketika dia memilih dokumen pelengkap berupa BPJ, maka dia tinggal masukkan nomor dan tanggal BPJ-nya. Nah, ini di sistem seperti itu. Ketika dia memasukkan nomor dan tanggal BPJ, si CESA ini akan mengenali itu. Ketika PIB diajukan, oh dia ternyata harus bayar hutang nih. Saya nggak create billing. Kenapa? Karena ternyata di situ sudah ada kode dokumen tertentu ya yang dikenali oleh sistem secara otomatis, yang kode dokumennya seperti kode dokumen untuk BPJ tadi. Oh dia ternyata punya BPJ, nomor tanggal BPJ-nya berapa? Oh nomor sekian tanggal sekian. Maka CESA akan mencari tuh nomor tanggal BPJ itu ke data referensi jaminannya dia yang diterbitkan oleh siapa? Oleh masing-masing kantor pelayanan. Misalnya dia transaksinya dengan Bea Cukai Tanjung Priok ya. Nah, sebelum kegiatan mengajukan PIB itu, dia harus mengurus dulu sebenarnya jaminannya. Jadi harusnya kegiatan pengurusan jaminan dilakukan sebelum PIB diajukan. Nah, itu tadi yang ada gambar alur tadi itu dilakukannya sebelum dia buat PIB, sebelum mengajukan PIB. Nah, setelah dia mengurus jaminannya kan dia dapat tuh tadi yang disebut dengan BPJ ya, bukti penerimaan jaminan dari kantor Bea Cukai. Nah, itu yang harus dia input pada saat dia membuat data PIB. Jadi, nomor BPJ-nya berapa, tanggal BPJ-nya berapa, ya. Nah, si sistem CESA ini dia pinter dia. Dia akan mengenali, oh karena dia ada input nomor tanggal BPJ dan nomor tanggal BPJ memang terkonfirmasi memang ada, maka saya tidak akan create billing. Ya, jadi prosesnya jalan tanpa harus dilunasi hutangnya, gitu. Yang secara normal tadi saya bilang. Itu kira-kira penjelasannya, Robi. Jadi memang dia di awal ya sesuai dengan kewajiban munculnya hutang itu kan di awal ya, sebelum terbit nomor pendaftaran, penjaluran. Jadi di depan tuh. Nah, makanya sebelum itu dia harus ngurus dulu jaminannya. Nah, karena kalau dia nggak ngurus jaminannya,
tiba-tiba dia mengklaim saya impornya pakai jaminan, nah nanti CESA ketika ngecek jaminan yang mana kok nggak ada, nggak ketemu, itu tetap nggak akan bisa, gitu ya. Jadi tetap harus bayar. Gitu ya kira-kira. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Memang itu sih yang harus ditanyakan. Bapak mau nanya, Pak, maaf. Oh iya, silakan Indi. Berarti itu satu jaminan itu buat satu kegiatan ekspor atau impor, Pak? Nggak Ya. bisa yang misalkan, aku mau 1 bulan nih, mau ngajuin jaminannya, nggak bisa gitu ya, Pak? Bisa, tergantung tadi ya, tergantung jenis kegiatannya. Dan tadi kan dikatakan juga, jaminan itu bisa untuk sekali pakai, sekali kegiatan, bisa juga terus-menerus. Ya. Contoh yang terus-menerus itu jaminan yang diserahkan oleh PPJK. Ya, kalau saya jadi PPJK akan sangat repot sekali saya setiap saya harus mengurus PIB seorang importir misalnya satu perusahaan, maka saya harus ngurus dulu jaminannya dan seterusnya. Repot dia. Nah, PPJK ini ketika dia mau bertransaksi itu dia menaruh jaminan di awal itu biasanya berlakunya setahun atau 2 tahun ya. Nah, ketika nanti terjadi sengketa kepabeanan dan si importirnya ternyata prestasi tidak bisa melunasi hutangnya, maka PPJK ini yang bertanggung jawab untuk ikut melunasi itu. Nah, bagaimana mekanismenya? Salah satunya adalah dengan mencairkan jaminan yang ditaruh oleh PPJK tadi. Dan itu berlakunya terus-menerus, maksudnya ada jangka waktunya tuh. Misalnya setahun ya, dengan nilai tertentu, dan nanti nilai ini semakin dikurangi berdasarkan transaksi yang dilakukan tadi. Gitu. Nah, kalau nilainya kurang gimana? Jadi harus tambah nilai jaminannya. Itu ya, Indi ya. Jadi memang ada 2. Ada yang memang untuk sekali transaksi, ada juga yang bisa digunakan terus-menerus ya. Ya. Tergantung jenis kegiatannya. Dan jenis kegiatannya tadi diatur ada 4+1 tadi ya. Oke, ada lagi? Ada Bu Ana nih. Bu Ana, sehat Bu? Kemarin lagi kurang sehat katanya. Iya, iya Pak. Ini asam lambungnya kambuh, jadi saya tadi ke dokter. Waduh. Iya, dari pagi udah kurang sehat, ini. Bu. Disuntik dulu. Seperti itu tadi. ya. Iya. Posisi iya, di Pak. Ya, itu, Ambon, Bu? Atau di Jakarta? Enggak, masih di Papua, Pak. Masih di Jayapura gitu. Di Papua ya. Saya lupa Pak Ambon. Iya. Itu jaminan itu digunakan, itu ada di PMK 259 pasal 3 tuh Mas Robi gitu. Jadi di pasal 3 di PMK 259 tahun 2010 itu disebutkan digunakan pada saat apa gitu. Ada impor sementara, impor dipakai dan seterusnya. Kemudian bisa nggak dijaminkan tadi Mbak Indi? Ya bisa gitu. Malah enak kalau misalnya jaminan untuk beberapa kali impor ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekali impor gitu. Ya. Nah, itu biasanya untuk barang-barang yang sering dipakai atau impor yang dipakai itu juga sering, atau impor yang sementara itu. Mungkin itu aja dari saya. Monggo Pak. Ya, makasih Bu Ana tambahan penjelasannya. Ya, tadi yang saya bilang 4+1 itu Mas Robi, itu yang di pasal yang disebutkan Bu Ana tadi. Ya. Oke. Cukup ya. Sudah 6:30 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, silakan diajukan pertanyaan aja di grup atau bisa japri langsung ke saya, nanti saya jawab ya. Atau mungkin bisa disimpan untuk di pertemuan selanjutnya pada saat awal ditanyakan, boleh juga seperti itu. Oke. Dari saya mungkin itu foto ya Bu Ana ya. Iya Pak, boleh Pak. Sama nanti rekamannya ya Pak, izin. Oh iya Bu. Ya, makasih Pak. Oke ya, sebelum kita akhiri kita foto dulu. Nih ada 2 layar ya. Layar yang pertama, videonya diaktifkan. Oke, sudah semua ya. Mbak Diah Pratiwi, Anissa Junianti. Oke, baik. 1, 2, 3.
Sebentar. Sekali lagi ya, layar yang kedua. Mohon videonya diaktifkan juga. Anissa, Dia, Amalia, Deotiana, Diana Saputri. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pesan saya tetap tadi satu ya, jaga kesehatan ya. Karena kita juga tidak hanya khawatir dengan corona, tapi juga biasalah virus-virus yang lain juga mengintai juga ya. Nih kayak saya, Bu Ana nih, saya batuk berat, terus demam ya, jaga kesehatan. Apalagi ini musim hujan, terutama teman-teman yang di Jakarta ini, ya hujannya luar biasa ya. Biasanya cukup banyak penyakitnya. Ya itu aja. Kalau di sini, Apa tuh? di sini malaria, Pak. Nah, itu. Malaria. Ngeri tuh. Malaria ya. Lagi musim malaria di sini. Iya. Betul. Saya waktu itu pernah berkunjung ke Atambua tuh, Bu. Terus dikasih pil kina gitu ya. Saya pikir bisa dimakan langsung, dikunyah. Ternyata pahit banget ya. Harus diminum. Pil kina tuh di sini nggak mempan, Pak. Kalau sudah malaria tropika nggak mempan. Oh, gitu. Ya, jadi semoga itu ada resepnya sendiri, dia obat racikan dokter biasanya. Oh gitu. Kalau di sini. Iya. Siap. Semoga sehat selalu ya Bu Ana dan keluarga. Pak Edi juga tuh. Salam buat Pak Edi. Sehat, insya Allah. Makasih Pak. Ya, makasih teman-teman semuanya ya. Saya akhiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iwan. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.